meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan selamat tetap berpuasa, semangat sampai nanti selesai kita akan buka puasa gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu nanti Bapak Ibu tahu semuanya, termasuk dari KAI bahwa presentasi 50 menit. Nanti kita akan setelah itu baru akan tanya jawab selama 40 menit. Kemudian peserta kalau misalnya mau bertanya bisa resen atau chatting ya, chatting di Zoom ini. Kemudian presensi peserta akan dibagi di akhir acara dan peserta punya kewajiban mengisi presensi yang akan peserta mendapat sertifikat kehadiran. Begininya lama Sertifikat banget kehadiran ini dibikin. tersedia paling cepat setelah 48 jam. Jadi 2 hari ya kita akan bisa mendapatkan itu. Maka Bapak Ibu kita mulai saja biar nanti kita lebih efektif. Ini sudah jam 2 lebih 4 menit. Maka kami haturkan ke KAI, PT KAI untuk mempresentasikan sharing pengalaman selama ini bagaimana pengadaan-pengadaan untuk cleaning service. Maka 50 menit ke depan saya haturkan ke KAI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini ya Bu. Ini on schedule jam 14.00. Kemarin sesuai dengan pemberitahuan yang kemarin disampaikan oleh Pak Muji ya, kemarin sudah tektokan dengan Pak Muji. Kami diberikan kesempatan untuk sharing terkait pengadaan jasa, terutama di sini terkait jasa cleaning service yang sudah berjalan di perusahaan kami. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya, nah di sini ada tim cleaning dari kantor pusat kami, Bu. Kalau Sini saya loh. dan Pak Nugroho kan kemarin dari Brand Office 6 Yogyakarta itu Yuk sama. coverage Ya areanya kayak di sering Yogyakarta gratis. dan Solo saja. Nah, kalau untuk bisnis cleaningnya sendiri itu nanti ada dari kantor pusat yang memang memonitoring semuanya dari wilayah 1 Jakarta sampai dengan wilayah 11 itu di Palembang. Dan nanti mungkin di sini ada Pak Ali dan Pak Seto mungkin bisa langsung sharing terkait penyediaan jasa cleaning service yang selama ini sudah Iya. kami Mbak lakukan. Yuko ini. Terima kasih. Oke, Bu Dewi, lanjut aja ya ke Pak Ali atau Pak Seto. Silahkan. Eh, terdengar, Bu, suara saya, Bu? Kurang keras, Pak Seto. Ya, sebentar, Bu, ya. Ini efek puasa kayaknya, Bu. Jadi suaranya agak lemes. Udah cukup jelas, Bu? Ya, Ya. slide-nya. Eh, terima kasih, Bu Kris dari Uji Santosa Training and Consulting dan Bu Dewi serta rekan-rekan peserta seminar pada siang hari ini. Sejujurnya kami juga perusahaan baru ya Bu ya. Baru yang bergerak di bidang cleaning service. Baru nih karena belum puluhan tahun Bu, baru sekian tahun dan alhamdulillah memang perusahaan kami diberikan kesempatan untuk mengelola beberapa proyek khususnya di bidang cleaning service di berbagai wilayah dan rata-rata itu pekerjaan di grup. Nah, memang untuk lebih spesifik pekerjaannya tidak ada, tapi
kami mengerucutkan kalau perusahaan kami spesifikasinya di bidang cleaning service di layanan transportasi umum. Hampir sudah terlihat. Ini company profile perusahaan kami. Di samping bidang cleaning service, kami juga mengelola beberapa bisnis lainnya, Bu. Adapun visinya menjadi perusahaan penyedia jasa terbaik untuk mendukung penyelenggara perkereta-apian. Ini masih visi yang lama, Bu. Memang masih mendukung penyelenggara perkereta-apian, tapi kita pada prinsipnya mendukung seluruh layanan transportasi. Dan misinya menjadi perusahaan yang fokus dalam memberi layanan yang konsisten, berkualitas tinggi, dan secara aktif mendukung PT Kereta Api Indonesia. Dan memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan dan memenuhi stakeholder dengan sumber daya yang faster and better. Seperti layaknya perusahaan BUMN, kami memiliki core value akhlak, di mana budaya perusahaan akan menjadi pedoman bagi pekerja dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nah, BUMN beserta anak perusahaannya perlu memiliki nilai-nilai utama atau core value akhlak tersebut, dan rekan-rekan semua, sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Terlampir jajaran komisaris kami. Di komisaris utama atau pelaksana tugas komisaris utama ada Bu Ririn Widi Astuti, kemudian ada komisaris Pak Latif Nurbana, kemudian ada Pak Suparni selaku komisaris independen. Selanjutnya ada jajaran direksi dari perusahaan kami. Ada Pak Muhammad Widodo selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, sekaligus merangkap sebagai PYMT Direktur Utama. Dan ada Bu Lis Permana Lestari selaku PLT Direktur Consumer Business. Dan ada Pak Bambang Suryastowo selaku PLT Direktur Operasi. Seperti yang Bu Dewi tadi sampaikan, Ibu Bapak semua, kami memiliki 11 kantor cabang yang terdiri di Jawa dan Sumatera, tapi dominan di Pulau Jawa. Itu ada 11 kantor cabang, mulai dari branch office 1 Jakarta, terus kemudian ada di branch office 2 Bandung, branch office 3 Cirebon, branch office 4 Semarang, branch office 5 Purwokerto, branch office 6 Yogyakarta, branch office 7 Madiun, branch office 8 Surabaya, branch office 9 Jember, dan yang di Sumatera itu ada di branch office 10 Medan, dan juga ada subnya di branch office 10 Medan, Bu. Ibu Bapak semua, ini ada di Padang, di Sumatera Barat. Itu ada branch office 10 Medan, distrik Padang. Kami menyebutnya distrik ya Ibu Bapak semua ya, untuk kantor sub dari cabang kami. Kemudian di branch office 11 Palembang itu juga ada sub kantor kami di Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang. Itu kami sebutnya branch office 11 Palembang, distrik Tanjung Karang. 11 kantor cabang kami ini selain yang di Sumatera, kita kaitkan dengan rel. Artinya semua kantor cabang kami dapat digapai oleh kereta. Nah, karena layanan kebersihan yang kami layani
tidak hanya di stasiun, melainkan ada pula di kereta, maka monitoring pekerjaan kami selama 24 jam selama kereta api beroperasi. Untuk yang wilayah Sumatera, kebetulan memang masih belum ada rel, Bu, yang Bu Bapak semua ya, yang belum menyambungkan antara Sumatera bagian selatan ke Sumatera bagian utara, maka kantor cabang kami ini terputus, tidak menyatu dengan rel. Lanjut. Nah, ini sekilas eh, sejarah perusahaan kami pada masa PJKA pada awal tahun 1971 di unit Balai Besar PJKA. Itu perusahaan kami terlahir, Bu. Pada saat itu bernama Restorka yang berkantor di Jalan Stasiun Timur nomor 6 Bandung. Pada awal berdirinya Restorka, kami hanya melayani minimum berupa es sipirit. Nah, ini saya hanya tahu sejarahnya aja, Ibu Bapak semua. Tapi untuk bentuk fisiknya pun saya belum pernah lihat nih, karena kebetulan saya belum lahir nih. Dan sampai pada tahun 1972, setelah diluncurkan KA Parahyangan, Restorka menyediakan menu makanan. Salah satunya yang legendaris adalah nasi goreng Parahyangan. Dan sampai dengan sekarang, kita masih menjual menu nasi goreng Parahyangan di seluruh perjalanan kereta api, khususnya di Pulau Jawa. Dengan pengalaman 19 tahun, PT Reska Multi Usaha atau yang disebut KAI Services merupakan salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero yang berdiri pada tahun 2023, mempunyai tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia Persero selaku perusahaan induk, khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya. Ini core business KAI Service. Itu ada 3 macam, Ibu Bapak semua. Yang pertama, ini ada onboard service. Onboard service terdiri dari beberapa bidang usaha, salah satunya sales on train. Sales on train ini penjualan di atas kereta, Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak naik kereta jarak jauh, biasanya ada pramugara atau pramugari yang berjualan di atas kereta. Biasanya itu yang dijual adalah produk kami, dan krunya, pramugara dan pramugarinya itu pengelolaannya atau pekerja statusnya sebagai pekerja PT Reska Multi Usaha. Dan juga ada on-train cleaning dan passenger amenities. On-train cleaning biasanya kalau di atas kereta itu ada kereta jarak jauh, ada pekerja cleaning service biasanya sebelum stasiun antara atau stasiun tujuan para penumpang. Nah, biasanya teman-teman ada yang keliling nawarin buat pick up sampah. Nah, itu adalah on-train cleaning atau cleaner di atas kereta pekerja kami. Dan passenger amenities ini biasanya selimut, Ibu Bapak. Kami juga menyediakan selimut sebagai layanan tambahan untuk kereta jarak jauh yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Adapun bisnis selanjutnya integrated facility service. Integrated facility service ini merupakan bagian yang ingin kita bahas ya, Ibu Bapak semua ya. Di mana cleaning service merupakan bagian dari bisnis integrated facility service. Di situ juga ada bisnis security, bisnis parking, dan bisnis outsourcing. Nah, kalau di era yang sekarang dan beberapa kali kami mengikuti proses pengadaan atau proses tender, baik di pemerintahan, baik di BUMN maupun di swasta, sekarang paket pekerjaan integrated facility service jauh lebih banyak, dan memang user ataupun owner dari project sendiri mulai mengefektif dan mengefisiensikan proses pengadaan, sehingga
paket pekerjaan cleaning service, parking, dan security atau satpam itu biasanya dijadikan satu paket pekerjaan menjadi pekerjaan integrated facility service. Dan yang ketiga, bisnis utama perusahaan kami itu commercial service. Itu ada cafe and catering, SK Entertainment, general trading, dan digital business. Ini coverage service dari onboard cleaning atau on-train cleaning, biasa kami sebut on-train cleaning, penyedia jasa pekerjaan kegiatan pemeliharaan kebersihan kereta penumpang selama dalam perjalanan operasi kereta api, sehingga dapat terciptanya layanan yang terbaik bagi penumpang kereta api. Nah, untuk OTC sendiri ini setiap hari, Ibu Bapak, ini berkeliling di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Teman-teman cleaner OTC ini biasanya ikut kereta dari stasiun pemberangkatan awal sampai dengan stasiun pemberangkatan akhir. Stasiun akhir. Dan juga ada beberapa di antaranya yang mereka transit di stasiun antara dan kembali lagi ke stasiun awal pemberangkatan mereka dari stasiun antara tersebut. Dan beberapa kantor kami yang berada di tengah Pulau Jawa biasanya jadi penopang pekerja dari on-trip cleaning. Dan ini cleaning building service atau biasa kami sebut manpower K2 stasiun atau Resclean Ranger, biasanya kami sebut seperti itu. Ini penyedia barang dan jasa pekerjaan, pemeliharaan kebersihan dan keindahan bangunan dengan menyediakan tenaga kerja yang handal dan terampil. Nah, peralatan kerja dan bahan-bahan yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan di bidang cleaning building, serta tidak merusak material, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Nah, tidak hanya sampai di situ, di lingkup bangunan, penyediaan pekerja kebersihan pun dilakukan melalui pencucian kereta yang merupakan bagian dari layanan pemeliharaan kebersihan. Jadi, di samping kami mengerjakan kebersihan di stasiun maupun di kantor-kantor PT Kereta Api, kami juga membersihkan, mencuci di area-area stabling-stabling kereta atau parkiran kereta, Bapak Ibu. Jadi kereta pun sebelum berangkat maupun setelah tiba dari perjalanannya, kereta-kereta tersebut kami yang cuci, Ibu Bapak. Jadi istilahnya di kami itu ada stabling. Nah, stabling adalah parkiran kereta di mana kereta tersebut kami bersihkan. Adapun yang kami bersihkan di kereta sendiri itu dari interior maupun eksterior kereta tersebut. Jadi untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan para penumpang saat menaiki kereta itu kami yang melayani, kami yang melaksanakan pekerjaannya. Adapun beberapa pekerjaan ekspansi atau pekerjaan di luar kereta api grup itu ada di kantor pemerintahan Kabupaten Banyumas, tepatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten.
dan kemudian ada di Puskesmas Babakan Kabupaten Cirebon, dan juga ada di Jasa Marga Related Business, khususnya di rest area Trans Jawa, khususnya di Jawa Timur. Itu ada di 5 titik. Dan untuk kebersihan stasiun dan kebersihan building sendiri kami mengelola sampai dengan saat ini sebanyak 3.522 orang yang yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini terlampir beberapa klien kami, Bu Bapak ya. Ada Jasa Marga Related Business, ada Inka dan grupnya IMSS, ada KAI Group. KAI Group ini meliputi kereta api logistik, kereta api komuter. Ini kalau di Jogja itu sudah ada KRL ya, Bu Bapak ya. Nah, itu pengelolanya adalah kereta api komuter dan layanan kebersihan di kereta maupun di stasiun yang dilewati kereta api komuter itu dari kami, dari PT RSK Multiusaha. Jadi apabila ada stasiun yang kotor, mungkin Ibu Bapak bisa japri saya langsung atau japri Ibu Dewi juga bisa untuk eh, proses tindak lanjut terhadap kebersihan area tersebut. Terus ada pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai klien kami. Nah, adapun program kerja atau program besar dari PT RSK Multi Usaha sendiri ini kami rangkum menjadi 3 program inti, Bapak ya. Yang pertama itu ada Smart Cleaner, yang kedua ada implementasi IoT, dan yang ketiga ada Base Equipment. Apa sih Smart Cleaner? Ini yang biasanya sering ditanyakan sama pimpinan. Kenapa harus Smart Cleaner? Eh, Sedikit Ibu Bapak ya, saya coba jelaskan. Karena memang bisnis kami salah satunya bisnis cleaning service, maka pekerja cleaning service kami kami eh, paksa untuk menjadi cleaning service yang smart. Artinya apa? Artinya jadi cleaning service yang bisa menjalankan tugas dengan arahan yang banyak. Artinya biasanya kan kalau status pekerjanya adalah pekerjanya PT RSK Multi Usaha, tapi biasanya usernya bisa jadi dari pihak kereta api, bisa jadi dari pihak komuter, kereta api komuter, atau dari jasa marga. Maka kami minta kepada teman-teman cleaner di lapangan itu menjadi seorang smart cleaner yang milenial. Dan juga manpower yang kami rekrut hampir rata-rata itu di umur 30 tahunan. Artinya masih generasi milenial Ibu Bapak semua ya. Karena secara frontliner yang kami tampilkan uh, inginnya yang aktif dan fresh Ibu Bapak semua. Dan kemudian ada implementasi IoT. Nah, implementasi IoT ini kami mengedepankan teknologi eh, handphone ya, teknologi yang ada di handphone teman masing-masing, dan kami sudah mewajibkan seluruh cleaner kami menggunakan handphone minimal Android untuk mendukung pekerjaan. Salah satunya laporan pekerjaan yang day to day, yang daily dilaporkan oleh teman-teman cleaner di lapangan. Kemudian ada base equipment. Base equipment ini eh, kalau biasanya cleaning service itu pegangannya sapu atau pel-pelan ya Ibu Bapak ya, ataupun kemoceng. Nah, kalau di base equipment ini kami punya beberapa alat yang 3 fungsi dari satu alat. Jadi base equipment ini merupakan salah satu keunggulan dari perusahaan kami. Dengan adanya base equipment atau alat yang terbaik yang kami gunakan itu dapat mengefisiensikan pekerjaan dalam satu waktu.
Nah, ini ada pun ini planning dan administration ini biasanya ketika kami mendeploy atau baru mendapatkan project baru, ini kami deploy-nya seperti yang kami paparkan. Adapun struktur organisasi ketika kami punya project baru, ini kami biasanya memplotting seorang ataupun dua orang side project tergantung dari luasan area ataupun jumlah manpower yang kami deploy di area tersebut. Nah, ini kami merekrut atau menunjuk satu orang side project, kemudian di bawahnya ada pengawas, kemudian ada shift leader yang terdiri dari 3 shift. Nah, di bawah shift leader ada operatif operatif atau cleaner atau smart cleaner yang atau cleaning service yang ada di lapangan. Ini struktur organisasi standar yang biasa kami gunakan ketika kami mendapatkan proyek baru. Activity kami selama 1 tahun masa kontrak karena biasanya kontrak umurnya 12 bulan atau 1 tahun. Biasanya kami buat timeline besarnya seperti terlampir Ibu Bapak semua. Dan kami melakukan coaching dan monitoring kepada seluruh pekerja cleaning service yang belum bekerja ataupun baru akan kami tempatkan di proyek-proyek yang baru. Jadi MP Cleaning Service ketika baru kami rekrut itu tidak langsung kami pekerjakan di lapangan. Jadi mereka akan in class, biasanya in class dulu kurang lebih 1 sampai 2 minggu, paling lama 2 minggu. Kemudian ada kunjungan ke lokasi-lokasi kerjanya atau biasa kami sebut induksi area. Jadi setelah kami berikan materi di kelas, pekerja-pekerja tersebut kami coba induksi atau kami coba mereka untuk mempraktekkan materi yang sudah mereka terima di kelas. Nah, adapun selain coaching kami ada monitoring. Monitoring karena memang perjalanan kereta api selama 24 jam nonstop ya Ibu Bapak semua ya. Jadi memang selama perjalanan kereta api seluruh pekerjaan itu dimonitoring oleh kami melalui comment center. Di perusahaan kami ada unit yang bernama comment center dan itu memantau seluruh pekerjaan atau seluruh bisnis dari PT Reska Multi Usaha. Ini yang saya sebutkan tadi base equipment. Ini ada auto scrubber atau work behind. Kemudian ada iMop. Ini 3 alat ya, 3 fungsi dalam satu alat. Ini bisa untuk scrubbing, vacuuming, dan mopping. Dan kemudian ada manual work behind sweeper. Nah, ini manual work behind sweeper biasanya kami pergunakan di area outdoor, di area parkiran ataupun selasar yang banyak daun-daun berguguran biasanya. Jadi sudah jarang tuh yang pakai sapu lidi karena udah nggak kekinian gitu Ibu Bapak semua ya. Jadi kami gantikan dengan manual work behind sweeper. Dan ini controlling with mobile application K2. Nah, ini salah satu bentuk implementasi IoT dari perusahaan kami. Jadi seluruh pekerjaan cleaner itu
dilaporkan melalui aplikasi yang sudah terinstal di handphone atau di Android masing-masing cleaner. Jadi teman-teman cleaner itu sudah wajib punya HP Android. Selain sebagai laporan, teman-teman juga wajib presensi secara online. Jadi sudah nggak ada lagi titip-titip absen kalau di perusahaan kami, Bu Bapak. Salah satu bentuk perusahaan kami eh, menuju perusahaan yang green, makanya kami mengedepankan implementasi IoT biar laporannya sudah tidak pakai kertas atau paperless dan mempermudah komunikasi dan dokumentasi. Lampir beberapa sertifikat keanggotaan perusahaan kami. Eh, Kami sudah tersertifikasi ISO 9001 maupun keanggotaan dari Green Building Council. Karena sebagai komitmen kami sebagai perusahaan yang menuju perusahaan yang ramah lingkungan. Dan kami juga sudah tersertifikasi SMK 3. Ini beberapa poin yang kami rangkum ya Ibu Bapak semua ya. Dalam bisnis cleaning service khususnya, biasanya di kami ada dua komponen biaya dalam bisnis cleaning service. Yang pertama itu ada komponen biaya jasa. Komponen biaya jasa itu apa saja? Terdiri dari jaminan sosial dan jaminan kesehatan pekerja masing-masing. Nah, untuk pekerja kami atau cleaner kami itu setiap bulan menerima upah kerja itu sebesar UMP atau UMK itu minimal Ibu Bapak semua. Plus tunjangan jika ada. Nah, tunjangan ini jika ada ya Ibu Bapak. Biasanya ada beberapa user yang atau owner project itu yang tidak memberikan tunjangan. Ada juga yang memberikan tunjangan. Jadi nah ini sifatnya kondisional ya Ibu Bapak semua ya. Jadi tidak mengikat. Tapi untuk upahnya sendiri kami sesuai dengan arahan pimpinan dan memang semangat perusahaan kami untuk selalu comply dengan peraturan perundang-undangan, maka perusahaan kami selalu memberikan salary atau upah atau gaji kepada pekerja sebesar minimal UMP atau UMK setempat. Kemudian kami pun memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja yang sudah terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu dengan kami, itu kami memberikan jaminan kesehatan dengan besaran iuran yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 4% dari UMP atau UMK. Nah, biasanya owner project atau user pun sama memberikan jaminan kesehatan atau pembayaran iuran itu melalui kami sebesar 4% dari UMP atau UMK. Kemudian ada jaminan sosial. Ini biasanya kami bayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai programnya Ibu Bapak semua ya. Itu ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini 1,13%. Ini dengan resiko yang paling tinggi. Karena memang pekerjaan kami, cleaner kami bekerja pada area-area yang beresiko tinggi. Itu ada di kereta, ada di rel, ada di stasiun yang kemungkinan terjadi insidennya sangat tinggi. Maka kami membayarkan iuran sebesar 1,13% dari UMP atau UMK per pekerjanya untuk jaminan kecelakaan kerja. Kemudian ada jaminan kematian. Jaminan kematian kami memberikan atau mengiurkan sebesar 0,2% dari UMP atau UMK. Kemudian ada jaminan hari tua.
Itu kami iur sebesar 3,7% dari UMP atau UMK. Ada jaminan pensiun, kami iur sebesar 2% dari UMP atau UMK. Kemudian ada jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin ini yang baru ya Ibu Bapak semua ya. Eh, Sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, eh, ada jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,24% dari UMP atau UMK. Biasanya kami memberikan iuran per pekerja sebesar 0,24%. Nah, kemudian nih yang sebentar lagi kami dan saya khususnya tunjangan hari raya Ibu Bapak semua ya. Itu sebesar 8,34% dari UMP atau UMK. Nah, biasanya kalau THR ini beda-beda treatmentnya tiap owner project Ibu Bapak semua. Nah, biasanya tunjangan hari raya eh, klien-klien kami atau owner project kami membayar secara cicil gitu, per bulan sebesar 8,34% dari UMK. Jadi hmm, memang ada beberapa owner project yang membayarkan langsung full dan kita tagihan terpisah di luar tagihan bulanan. Nah, ada juga yang seperti itu. Cuman kebanyakan memang uh, user-user kami atau owner project atau klien kami itu uh, membayarkan secara bulanan. Jadi misalkan tahun ini THR kita berikan pada bulan April, maka klien kami itu sudah membayarkan dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Maka kami membayarkan eh, sesuai dengan kesepakatan dengan klien, bisa secara proporsi sesuai dengan kontrak proyeknya dari Januari sampai April, bisa juga secara full, tergantung kesepakatan yang kita tuangkan di dalam kontrak pekerjaannya. Nah, kurang lebih THR sebesar itu 8,34% dari UMP atau UMK. Kemudian ada kompensasi. Nah, kompensasi ini bagi pekerja yang berakhir masa kontrak kerjanya atau berakhir kontrak proyeknya dengan kami. Misalkan kami sudah berakhir masa kontraknya dengan ASDP kemarin Ibu Bapak semua ya. Jadi di akhir masa kontrak kepada pekerja kami berhak memberikan 1 kali gaji itu kepada pekerja. Biasanya kompensasi di akhir masa kontrak pekerja atau masa kontrak proyek. Nah, treatment pembayaran dengan klien pun sama Ibu Bapak semua. Kompensasi ini kami tagihkannya secara terpisah bulanan biasanya. Bulanan bisa barengan dengan tagihan bulanan reguler lainnya dengan gaji dengan BPJS lainnya. Bisa juga sekali dalam akhir masa kontrak. Nah, semua ini tergantung kesepakatan dengan klien atau owner project. Kemudian yang terakhir ini ada seragam kerja dan perlengkapannya. Untuk seragam kerja dan perlengkapannya ini sifatnya kondisional Ibu Bapak semua, tergantung kesepakatan dengan klien. Uh, Mungkin ada yang seragamnya ingin ditambahkan topi atau ingin mungkin ada yang pengen bajunya lengan panjang, ada yang mau bajunya lengan pendek, itu bisa kita sesuaikan tergantung kesepakatan. Untuk besaran nilainya pun sama, itu menyesuaikan dengan berapa biaya yang kami keluarkan untuk produksi seragam tersebut. Ya. Untuk komponen jasa semua ini yang akan kami tagihkan kepada klien maupun yang akan klien berikan kepada kami. Dan kami tidak mencari keuntungan dari seluruh komponen tersebut. Tetapi ada manajemen fee. Dari total seluruh biaya ini kami kalikan manajemen fee. Nah, dari situlah keuntungan perusahaan kami, Ibu Bapak semua ya. Dan biasanya manajemen fee yang kami berikan sebesar 10% Ibu Bapak semua. Nah, jadi eh, kalau di kami memang selalu comply dengan regulasi pemerintah, maka besaran-besaran iuran itu sudah pasti kami berikan sesuai dengan yang diberikan oleh klien atau owner project. Kemudian ada komponen biaya peralatan kerja.
Untuk biaya peralatan kerja pun sama seperti seragam dan perlengkapan tadi Ibu Bapak semua ya. Eh, Komponen biaya peralatan kerja ini sifatnya kondisional. Biasanya kami bagi menjadi 4 bagian. Itu terdiri dari mesin. Contohnya ada polisher dan vakum. Biasanya polisher ada yang low speed, ada yang high speed, tergantung kebutuhan atau material dari gedung atau area kerja yang akan kami progres. Kemudian ada alat kerja. Ini alat kerja biasanya alat kerja yang standar ya Ibu Bapak semua ya. Alat kerja daily. Biasanya daily cleaning atau daily activity yang biasa kami lakukan di area kerja. Contohnya apa saja? Itu ada mop set, ada nylon broom, ada microfiber dan sebagainya. Masih banyak lagi Bu Bapak semua ya. Karena alat kerja standarnya cleaning service lumayan banyak. Jadi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan semua sesuai dengan kebutuhan di area kerja ya. Kemudian ada bahan semikal. Nah, biasanya bahan semikal ini eh, kami butuhkan untuk membantu mempermudah dan mengefisiensikan waktu pelaksanaan pekerjaan. Contoh seperti floor cleaner dan glass cleaner. Tapi memang secara prinsip bahan semikal yang kami gunakan khususnya adalah air, Ibu Bapak semua. Jadi floor cleaner, glass cleaner memang kami gunakan, tapi kami fokus utamanya menggunakan air sebagai semikal yang mungkin lebih netral ketemu material-material di area-area kerja. Sehingga floor cleaner dan glass cleaner yang kami gunakan pun kami lakukan dilusi sesuai dengan ketentuan dari jenis floor cleaner maupun glass cleaner atau chemical lainnya. Kemudian ada Oh, bahan mohon habis. maaf, waktu tinggal 10 Ya. menit ya. Oh iya Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Nah ini ada bahan habis pakai Ibu ya. Ibu Bapak semua ada tisu, ada hand soap dan ada hand sanitizer dan sebagainya. Nah, adapun jenis kontrak yang sudah kami jalankan selama kurang lebih 7 tahun terakhir kami mengelola bisnis cleaning service, Ibu Bapak semua. Ada kontrak lamsam dan ada kontrak harga satuan. Adapun kontrak lamsam sendiri kontrak yang sudah pasti objeknya dan dengan segala resikonya. Dan ada kontrak harga satuan. Kontrak harga satuan kontrak yang harga satuannya tetap dan volume pekerjaan bisa berubah. Biasanya kontrak lamsam ini yang kontraknya seperti kontrak borongan atau hasil akhir yang eh, menjadi tujuan Ibu Bapak semua ini yang sudah kami jalankan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Maupun ada yang kontrak harga satuan. Biasanya kontrak harga satuan ini jenis pekerjaannya seperti penyediaan jasa tenaga kerja. Jadi kami hanya menyediakan tenaga kerjanya saja yang sudah kami training untuk melaksanakan pelaksanaan layanan kebersihan di area tersebut. Nah, ini tergantung dari klien atau owner project inginnya seperti apa. Kami sudah melaksanakan 2 jenis pekerjaan sebagaimana pelampir Ibu Bapak. Nah, ini sedikit gambaran company profile kami atau video profile perusahaan kami Ibu Bapak. Suara blur. Ya, Ibu. Ibu.
Bu Dewi mungkin Bu Dewi bisa bantu share screen Bu. Ya, sedikit bisa bantu share screen Bu. Di mana Pak Seto? Sudah muncul ya Bu? Suaranya nggak ada. Atau coba dari aku toh. Ya tadi sudah diminta mengalihkan ke Bu Dewi. Oke Bu Dewi, lanjut. Sama Bu, suaranya belum muncul, belum terdengar. Sudah terdengar belum, Bu? Belum itu, atau Oh, nggak ada suaranya? di saya ada suaranya sih. Bapak Ibu nggak dengar kan? Atau mungkin bisa langsung tanya jawab aja, Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Pak Seto atas pemaparan sharing sessionnya yang sudah dilaksanakan selama ini gitu ya.
KAI ini punya beberapa, kalau yang di kami itu security sama parkir yang di rumah sakit ini gitu. Hingga kami sudah berkontrak payung dengan KAI 3 tahun dan kami konsolidasikan dengan rumah sakit yang lain untuk parkir sendiri di rumah sakit kami. Bapak Ibu, maka terima kasih sekali lagi untuk untuk KAI yang saat ini sudah berbagi gitu ya, berbagi pengalaman di Zoom meeting ini. Eh, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan tentang pengalaman-pengalaman? Tadi sudah ditanyakan tentang kompensasi lah. Kompensasi memang kami juga sudah bayarkan juga gitu ya. Kompensasi karena ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga. Kemudian kalau manajemen fee nanti bisa bervariasi antara satu dan yang lainnya. Maka kesempatan ini ada Bu Dewi, ada Pak Seto. Silahkan dari Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya tentang pengalaman cleaningnya, juga pengalaman untuk di tempat-tempat seandainya nanti Bapak Ibu akan menggunakan dari PT KAI. Mari kami persilahkan. Lemes kayaknya Bu, peserta teman-teman pada puasa Mari. gitu. Iya ya, puasa. Agak lemes Puasa apa gimana ya? Ini daftar hadir belum juga makan sudah siang soalnya Bu. di-share. Sampai videonya juga ikut lemes ini. Ari, adakah yang bertanya tentang pengalaman-pengalaman selama ini? Karena memang KAI bidangnya banyak sekali gitu ya. Tadi yang dipresentasikan adalah jasa cleaning service, tetap 3 gitu. Maka silahkan kalau eh, bertanya. Pak Seto ini sudah masuk di e-katalog kah untuk cleaning? Sudah Ibu, sudah Sudah ya. kemarin kami dapat pekerjaan di Dirjen Kereta ya Bu ya. Itu kan lewat e-katalog juga, lewat Balai Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan. Itu pengadaannya lewat e-katalog. Jadi kami sudah ada sih Bu e-katalog. Oke, siap-siap. Ya, kalau cleaning kami setahun sekali, sehingga nanti masih ada, kan ini sudah mencoba gitu. Kemarin saya berikan kesempatan tuh. Ya Bu, memang izin ya Bu, mungkin ini kan kita sharing ya Bu ya. Memang karena rata-rata tender ataupun pengadaan dari pekerjaan cleaning service, biasanya nggak mesti cleaning service Ibu. Seluruh pekerjaan alidaya itu memang berakhir di akhir tahun semua ya Bu ya. Jadi pengadaannya hampir rata-rata bareng semua karena memang mungkin klien atau owner project itu menghitung anggarannya menunggu UMK-nya keluar. Mungkin gitu ya Bu ya. Jadi saat pengadaan itu bebarengan semua gitu Bu. Sedangkan memang di saat yang bersamaan pun kami melayani angkutan Natal Tahun Baru Bu biasanya. Jadi memang waktunya luar biasa, eh, tenaganya dan pikirannya memang dikuras di periode November, Desember sampai dengan Januari itu. Memang kadang ada informasi-informasi pengadaan atau tender yang kita luput gitu Bu. Inginnya memang semua dikerjakan tapi pada saat yang bersamaan di KAI pun sama Bu, pengadaannya itu paling cepat itu seminggu sampai dengan terbitnya kontrak paling cepat. Normatifnya seperti itu. Tapi pada pelaksanaannya bisa 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Dan paket pekerjaan tidak satu paket, jadi memang luar biasa. Dan syukur alhamdulillah tadi dapat info kalau di apa rumah sakit di sana sudah kontrak payung dan multi years ya Bu ya. Artinya Ya, memang nggak akan ada kendala itu Bu ke depannya.
dan memang tinggal mengadendum atau mengamandemen UMK ketika ada perubahan UMK setempat gitu ya Bu ya. Iya Dan betul, memang kami 3 tahun gitu ya. Itu iya Bu, jadi betul Bu. kami security dan parkir yang Mm, sudah. siap Bu. Oke, monggo Bapak Ibu, saya sudah merasakan seperti apa di paket pekerjaan KAI di tempat saya gitu ya, 2 paket itu. Ya, mungkin nanti next selain cleaning bisa ke cateringnya Bu. Memang kebetulan kami juga punya catering. Mungkin kalau ada event atau apa atau ada kunjungan siapa, kami memang sudah terbiasa ya Bu ya untuk melayani layanan VVIP, bahkan sampai dengan RI 1, 2, 3, 4 pun pada saat kereta cepat belum beroperasi itu sering banget Bu kunjungan. Yang memang untuk event-event yang seperti itu kami sudah terbiasa ya. Mungkin dari rumah sakit atau dari teman-teman peserta lain mungkin ada yang memerlukan atau membutuhkan, kami siap, mungkin Bu Dewi bisa langsung membantu untuk pelaksanaannya di lapangan. Oke, Pak Christian ada yang mau ditanyakan? Ini saya sebut ini. Silakan, Pak Christian, adakah pertanyaan? Pak Wahyu? Mari Bapak Ibu bisa bertanya mau lewat resen atau langsung, ya resen langsung, kemudian juga Bapak Ibu bisa lewat chatting. Kalau misalnya ini kesempatan saya berikan ke langsung saja. Oh, nggak bisa di-unmute ya? Bentar. Oke. Apakah sudah bisa Pak Christian? Oh, kok nggak bisa lagi nih? Oh iya Bu, Oke, silakan Pak belum Christian. ada belum ada pertanyaan sih Bu. Oh, belum ya. Belum. Oke, oke. Yang lain dulu Bu. Oke, makasih. Silakan yang lain. Ini pengalaman menarik ini dari KAI. KAI tidak hanya berpikir masalah kereta loh ya. Pak Herman, Pak Herman Syahputra. Nah, udah bisa kah Pak Herman? Oke. Bisa, bisa, Bu. Baru bisa, Bu. Belum, Bu, agak ini tadi karena memang tiba-tiba ada panggilan dari kantor, Bu, ya. Oke, oke. Ya, Bisa, Bu. ini KAI ini bergerak di berbagai Pak, berbagai bidang. Seputar bisa catering, bisa juga
outsourcing, baik itu apapun tenaga alih daya itu, kemudian cleaning service, bisa security. Kebetulan hari ini yang disosialisasi, disaringkan adalah tentang cleaning service. Wis. Ya, ada security. Tempat saya udah pakai security-nya. Iya, iya. Kalau di kita masih ini Bu, mungkin sekedar apa nih ya, untuk security baru 2 tahun ini sistem eh, pembayaran katalog Bu, outsourcing yang dibayarkan ke pihak ketiga Bu. Kalau sebelumnya mereka dibayar oleh PPK utuh misalnya sama seperti honor. Eh, saya maksud gini Bu, ketika memang pertama, misalnya kan UTU ini baru kampus UTU kan baru Bu, artinya baru negeri. Pak Yang Irfan dari mana? Memperkenalkan diri dulu. baik-baik Bu, saya sebelumnya memang pegawai di Universitas Teguh Umar Bu. Eh, Oh, Tapi pasca penyesuaian kan beralih jadi fungsional pengadaan, ditarik ke UKPBJ, jadi mutasi ke Biro Umum dan Pengadaan Kemendikbudristek. Eh, Cuman sekarang juga ada tugas bantunya sebagai pejabat pengadaan di Universitas Teguh Umar Bu. Saya maksud tadi Bu, jadi tenaga nih security kan sebelumnya mereka termasuk dari kita. honor yang masuk ke database usulan untuk jadikan P3K. Tapi sedangkan perlakuan 2 tahun terakhir ini mereka sudah dialihkan menjadi outsourcing. Jadi perlakuan ketika ini ada perubahan ini apakah memang juga akan tidak berkelanjutan proses SK-nya Bu? Ini memang udah agak di luar pengadaan nih Bu. Maksudnya secara pengadaan kita sudah melakukan outsourcing untuk tenaga security, tapi secara tenaga SDM-nya kan mereka pernah kita usulkan menjadi database yang diusulkan untuk jadi tenaga tetap P3K di kampus Bu kan. Nah, ini bagaimana Bu? Apakah memang mereka tetap kita outsourcing kan atau lebih baiknya kita dibayarkan honor oleh kayak selama ini oleh PPK-nya Bu? Terima kasih Oke. ya. Ya, Pak Sumber Irfan. Jadi ini pengalaman ini sama seperti pasti di tempat lain juga ya. Jadi iya dulu iya karena ada peraturan dari Menpan untuk tingkat SMA itu kan ada iya alih daya di outsourcing-kan. Ini juga beberapa institusi pasti mengalami itu gitu. Sehingga mau tidak mau sebetulnya juga Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk security itu adalah bisa di outsourcing-kan. Kemudian juga cleaning service juga begitu. Maka iya ini sebetulnya pure bisa untuk dialihdayakan dari pegawai kita gitu. Itu. Jadi dari situ maka kami pun sharing sekalian bahwa di tempat kami juga kalau ini udah lama Pak, kalau kami cleaning service, kemudian juga satpam, kemudian pegawai administrasi itu pun kami sudah cleaning juga semua sudah kami lakukan untuk outsourcing sehingga sourcing. tidak lagi menjadi tanggungan pegawai kita gitu. Iya iya Itu. Itu Pak Herman. betul siap siap. Untuk kontraknya per tahun bukan? Karena kan mereka harus Ya. juga. Nah, ini Kontraknya per tahun, Bapak. Tetap. tahun ya. Meskipun kami kontrak 3 tahun gitu ya. Tapi nanti Iya, kontraknya itu yang 3 tahun kan kami cuma ikat harganya. Ya, harganya. kontraknya satuan karena bisa nambah sih gitu. Bisa berkurang juga. Makanya tetap kami kontraknya satuan. Tetapi harga sudah kami ikat 3 tahun dengan RMU itu. Gitu. Siap. Sehingga setiap tahun PPK tinggal kontrak lagi setelah misalnya nanti kalau di kami di pusat itu gitu ya. Kemudian nanti turun sehingga kami langsung lakukan kontrak. Saya selaku PPK-nya gitu, saya langsung melakukan kontrak itu gitu. Tapi harganya 3 tahun tetap ini kami lakukan itu Pak Seto. Pak Seto, kami lakukan 3 tahun ya. Gitu. Itu Pak Herman keuntungannya kalau misalnya karena pasti mereka kontrak setahun dengan 3 tahun berbeda harga manajemen fee-nya tadi. Kalau yang lainnya sesuai standar itu.
Dan kalau untuk kompensasi memang kami sudah anggarkan Pak Seto yang untuk kompensasi kalau dia di akhir kontrak karena itu juga eh, apa? Itu juga termasuk kewajiban institusi untuk membayar. Itu dan tunjangan hari raya memang kami lakukan per bulan. Betul. Karena nanti jangan sampai orang baru masuk kemudian nanti sama dengan orang yang lama gitu. Baru masuk kemudian nanti keluar kan payah itu. Dia dapat full THR gitu. Maka itu yang kami perhitungkan. Setiap bulan kami bagi-bagi gitu. Kami sudah tahu pada waktu awal mau kontrak itu pre-kontrak itu kami kumpulkan mereka semua gitu. Itu aturan-aturan mainnya itu. Begitu. Makasih Pak Herman. Baik, sama-sama Bu. Mari ada lagi, Bapak Ibu. Waktunya masih sekitar 20 menit. Nih. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu juga untuk bisa memperkaya kita bersama. Silakan Bapak Ibu. Pak Hendrik, adakah pengalamannya kaitannya dengan outsourcing? Atau Pak Hendro yang dari PBJ Tegal? Ya, Bu. Pesertanya Oh, ini Pak Gimbong. tim tim pengadaan semua ini ya Bu ya. Oh iya. Luar biasa nih berarti ini. Pengalamannya banyak mesti Bu. Pak Gimbong yang Jayapura silakan bergabung. Ini sudah bergabung maksudnya apakah ada pengalaman di Jayapura? Ini connecting terus ya ini Pak Gimbong Sinyalnya dari susah Bu. Sepertinya sinyalnya. harus diundang langsung ke sana Bu ini Bu. Ada undangan resmi kayaknya kami bisa berangkat ini Bu ke sana Bu. Oh Kebetulan saya siap. belum pernah nih Bu ke sana Bu. Iya ini. Bu Mungkin ada Masnya. sedikit. Oh Pak Christian silakan Pak. Mohon Jadi mengenalkan diri Pak. ya, nama saya Christian. Saya dari Pemkab Nia Selatan, Nia Sumatera Utara. Selatan. Terima kasih Ya. Sumatera Utara. Ya. Jadi memang saya agak telat masuk tadi Zoom-nya, Bu. Tapi sekilas saya menyimak dari penyampaian. Kebetulan kenapa mungkin banyak yang kurang respon. Kebetulan kalau di kami memang untuk jasa yang seperti ini kami tidak pihak ketiga kan karena masih posisi kalaupun ada itu masih tenaga harian lepas dia atau ini pembayarannya per bulan. Jadi belum ada yang seperti yang dipaparkan oleh Pak Seto tadi. Jadi mungkin sebagai bahan ke depan, eh, seperti apa saja sih yang bisa kita buat apa namanya eh, kita seperti apa tadi yang cleaning service ini kita kita lelangkan atau kita pihak ketiga kan seperti apa sih yang cocoknya karena di kami itu masih belum belum ada lah kita bilang kalau cleaning service-nya jasa keamanannya masih memakai yang ini tenaga mungkin jaga jaga siang jaga malamnya itu aja itu pun per shift dia jadi belum ada untuk di pihak ketiga kan nah Hmm. seperti apa saran untuk ke depan karena kan ada ke depan kan istilahnya tidak ada lagi nanti istilahnya tenaga-tenaga harian lepas itu. Nah, itu mungkin yang kami minta saran berbagi pengalaman lah dari Pak Seto. Baru kemudian nanti kalau bisa di-share materinya, minta tolong lah di-share di chat itu tadi nanti Oke. Bu. Itu aja Bu. Ya.
Oke, Demikian saya makasih sementara. ini Pak Kris ini sama namanya dengan saya. Mari Pak Seto, Ya, jawab dulu. Nanti saya akan Siap. nambahi. Terima kasih Pak Christian, ini jauh nih ya dari Nias ya, tempatnya Pak ya, Pak. Yasona, Yasona Betul, Lauli, Pak. Menkumham ya, di Nias. Ini menarik pertanyaannya. Memang saya sendiri pun melihat beberapa daerah kabupaten kota itu ya, Bapak Ibu ya, masih ada pekerja yang cleaning service-nya itu dikelola sendiri oleh Pemda setempat. Nah, memang masih ada beberapa. Dan memang mungkin kaitannya terkendala dengan alokasian pengalokasian anggaran mungkin ya Pak Christian ya. Jadi nggak semua apa Pemda bisa mempersiapkan eh, pekerja outsourcingnya sesuai dengan regulasi yang tadi saya sebutkan ya, komponen biayanya. Nah, kalau kami menyarankan apabila memang di Nias, kalau boleh tahu di dinas apa Pak Christian ya? Saya dinas PU, Oh, dinas PUPR, PU. Wah, iya Nias nih. Selatan. Mantap nih. Sering pengadaan berarti. Tapi pekerjaan sipil ya, Christian Betul. ya. Nah, memang kalau kami menyarankan apabila di awal di awal apa namanya? Pekerjaan pengalih dayaan berarti ya. Nah, kami sih menyarankan untuk pekerjaan yang jenis kontraknya itu harga satuan atau unit price. Kenapa begitu? Karena memang eh, kita kan belum tahu kebutuhan alat dan bahan ataupun seluruh kebutuhan pendukung pekerjaan di area tersebut. Jadi biasanya kan persiapan pengadaan juga kan waktunya mepet ya, Pak Christian ya. Nah, jadi untuk membuat KAK itu sepengalaman kami lebih mudah menggunakan jenis pekerjaan yang unit price atau harga satuan. Jadi seperti yang sudah berjalan di RSST di Klaten, khususnya di PAM-nya itu udah lebih mudah seperti itu daripada yang lamsam dengan jenis pekerjaan pemborongan itu perlu waktu untuk asesmen lokasi, kita perlu mengestimasikan berapa kebutuhan alat dan bahannya, kita perlu mengukur luasan areanya, artinya memang effortnya jauh lebih tinggi daripada yang jenis kontraknya harga satuan. Kurang lebih seperti itu, Pak Christian. Memang eh, jadi polemik sih dan kami sudah melihat itu memang ada potensi di setiap daerah untuk pekerjaan jasa cleaning service ini dialihdayakan ke perusahaan alih daya seperti perusahaan kami. Tapi apabila ada nantinya ya tidak menutup kemungkinan kami bisa diundang Pak Christian buat ngikut tendernya di sana. Oh ya, Pak. Ya, Ya, terima kasih. makasih Pak Seto. Jadi betul tadi saya cerita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa paket pekerjaan yang boleh untuk di-outsourcingkan. Kami itu ribuan, Pak. Kalau nanti, apalagi kami bareng-bareng dengan teman-teman rumah sakit yang lain gitu ya. Coba kalau misalnya kami satu rumah sakit itu kan banyak banget yang alih daya ya, sampai administrasi, tenaga yang ngirim pasien ke ruangan, kemudian yang menyajikan makanan dan sebagainya itu kami alih dayakan semua. Kalau tidak, waduh berapa besar kami harus mengeluarkan uang karena selain gaji kami itu dapat remun sehingga cukup besar kalau untuk itu gitu. Maka aturan yang sementara sebetulnya ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus orang profesional. Sehingga cukup tamatan SMA buat kami driver itu kami juga outsourcing ya. Driver juga outsourcing. Maka kami tidak ada tenaga-tenaga yang harian lepas gitu ya. Itu termasuk ya tadi seperti kami masih berpikir ke depan juga untuk mereka yang hanya mengerjakan barang-barang untuk fisik yang rusak itu pun kami akan merencanakan juga untuk bisa dialihdayakan. Kalau pengalaman kami Pak Christian jadi di pertengahan tahun itu Hamin satu kan kita udah nyusun tuh anggaran.
ya. Ya. Berapa kebutuhan kita gitu. Karena tadi kadang kami itu harus menambah pelayanan, maka kami kontraknya adalah satuan, tidak fix pakai langsam. Gitu. Pernah kami di kelas ini, kami juga cerita tentang sharing sessionnya dari kami, tidak dari Pak Seto gitu ya. Dari kami untuk pengadaan cleaning service maupun jasa pokoknya. Jasa itu kami, sehingga di H-1 tahun itu kami sudah melakukan anggarannya berapa gitu. Itu. Maka kami anggaran ini pun kami nggak cukup 1 tahun gitu ya, sehingga nanti kami akan revisi lagi nggak masalah gitu. Apalagi kalau misalnya kami sudah kontrak payung sudah 3 tahun itu kami nggak mikir lagi setiap tahun harus harus mikir karena kami ada kayak mini kompetisinya kami offline dulu gitu. Itu. Maka itu yang nanti Bapak bisa lakukan. Oke, Pak gitu. Sehingga nanti coba ke depan Bapak bisa susun. Terima kasih Pak Christian. Selalu sehat Baik, ya. Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Mustajab. Oke. Ya, Ya, Pak terima kasih Ibu Mustajab silakan. Kris. Ya. Ya, ini sangat menarik ini. Terima kasih Pak Seto Bu Dewi ini. Ya, mungkin saya cerita dulu Bu ya. Mungkin saya Wajahnya ini cerita loh dulu. diperlihatkan. Pak Mus Siap, siap. bisa mengenalkan Ya, diri. Ya. ya, siap. Ya, ya, saya mungkin cerita dulu Bu ya masalah pekerjaan saya itu juga mirip-mirip cleaning service. Jadi cleaning service kita itu seperti Pak Christian tadi PUPR itu membersihkan saluran, menjaga pompa. Ketika kita itu ada genangan di jalan kita harus narik pompa. Nah, sementara yang kami lakukan itu kontrak perorangan. Jadi kami itu juga kewalahan dalam arti PJLP kita itu ada 1.401. Bayangkan, kalau satu kontrak perorangan satu-satu kita kontrak lah. Ini benar-benar menarik ini Pak Seto. Mungkin nanti kita bisa undang Pak Seto untuk memaparkan secara keseluruhan tentang pekerjaan di KAI. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, Pak, pengadaannya itu kan ini direkrut oleh perusahaan ya, processing tadi di perusahaan. Jadi kita hanya berkontrak dengan perusahaan, sehingga cleaning service tenaga-tenaga tersebut miliknya perusahaan. Nah itu ya itu. Terus masalah yang disampaikan tadi itu juga udah saya lengkapin Bu, seperti seragam, seperti peralatan, perkakas kerja, termasuk yang disebut material. Karena tenaga-tenaga ini selain dia membersihkan saluran dari lumpur, sampah, itu bila terjadi longsor, itu mereka juga harus bisa melaksanakan. Nah itu, jadi hampir mirip, bukan cleaning service, hampir mirip semi konstruksi tenaga-tenaga tersebut. Nah itu, yang saya tanyakan Bu atau Pak Seto, nah mungkin klasifikasi persyaratannya seperti apa sehingga kita bisa dorong dari segi nanti penganggarannya, dari segi pengadaan peralatannya itu seperti apa. Sehingga kita jangan sampai menyalahkan. Awalnya itu kita BPJS kita plotkan, terus tenaga kerja maupun kesehatan. Termasuk tadi menarik juga itu apa kerja pensiunan ya, pensiunan. Nah, itu hari tua itu seperti apa? Kita nggak Jaminan ada hari Bu. tua. Jaminan hari tua itu kita nggak kita anggarkan. Nah ini kalau kalau gaji atau itu menggunakan kita UMP DKI. Kita dari DKI Bu. Itu ada 2 poin itu Bu, cara pengadaannya. Nanti kita bisa berlanjut sharing seperti apa. Karena kalau kita merekrut 1.401 itu jauh lebih sulit daripada kita harus berkontak dengan satu orang. Itu saya sangat sangat bagus banget ini. Ya, itu Bu kira-kira. Terima kasih Ya, Pak Pak Bu Mus Kris bisa sama Pak kenalin Seto. dulu. Kenalin Oh, dulu dong. ya, ya alhamdulillah saya mustajab dari PUDKI kebetulan saya di Sudinnya. Di Sudinnya, saya PUDKI.
Kebetulan Oke. PPK juga kadang-kadang setiap awal tahun itu tanda tangan kontrak perorangan luar biasa sampai di lembur-lembur ini. Waduh, waduh. Itu. Ya, Ya saya bagus ini paham, Pak Pak. Seto. Ya, Saya terima kasih banget ini Pak Seto, Bu Kris, Bu Dewi. Ya, ya. Terima kasih saya mungkin ngalamin tanda tangan penjelasannya. perorangan waktu itu. Waduh, setumpuk-tumpuk Ah, itu. betul Bu. Sekarang nggak Lembur-lembur lagi. nggak beda. Ya, kalau kalau ini yang dijelaskan Pak Seto ini luar biasa ini. Kita hanya berkontrak satu perusahaan dan Ya, mungkin pun Bu, pengawasannya pun itu juga kita lebih langsung melekat intens. di ya itu. Terima Ya. kasih Bu Oke, Pak Mos. Monggo, semuanya. Pak Seto. Ya, terima kasih Pak Mustajab nih, menarik nih. Wih, nggak nyangka kirain saya dari luar Jawa semua, ternyata malah ada yang deket nih Pak. Kebetulan saya juga di Jakarta nih, kantor pusat kami kan di Ya, Jakarta nih. siap. Bang, Pak, untuk pekerjaan cleaning service ini complicated ya Pak. Emang kalau kalau dari Betul. suhu kami, biasanya kami sebut suhu atau guru kami itu ada Bang Lim kami sebut atau Santoso Salim. Memang untuk pekerjaan cleaning service itu cuma 5 skup pekerjaannya Pak. Kayak glass cleaning, terus toilet cleaning, dusting, mopping, dan seterusnya ya Pak ya. Tapi memang pada kenyataannya teman-teman cleaning service itu sering kali dikaryakan untuk bekerja di luar tupoksi utamanya dan memang itu bahkan merangkap sebagai office boy juga, Pak. Dan memang itu sudah hal yang lumrah. Nah, memang kami pun beberapa user kami sering kami sosialisasikan seperti itu biar memisahkan pekerjaan yang sudah jadi tupoksi utamanya dengan pekerjaan sampingannya. Kadang sering disuruh-suruh gitu lah, Pak. Ya, Pak. Untuk klasifikasi pekerjaan tadi apa Mustanya singgung ya, memang standar, Pak. Kalau klasifikasi pekerjaan yang biasa kami ikutkan tender itu sesuai dengan KBLI yang sudah ditetapkan, Pak. Biasanya hanya untuk jasa kebersihan gedung, Pak. Itu saya lupa angkanya, yang jelas kepala 82 kalau nggak salah di KBLI-nya. Nah, selama itu dimasukkan dan tidak jadi kendala di kami pasti bisa ikut dalam tender tersebut, Pak. Klasifikasinya. Eh, Memang kalau Bapak tadi punya 1.400 dan sulit ya Pak ya untuk tanda tangan kontrak sebanyak itu ya Sangat Pak. sulit. Betul, betul. Apalagi kalau per orang itu 5 lembar kontraknya. Kalau rangkap 2 berarti 10 lembar ya Pak ya. Sorry, Ya, kalau betul. 5 lembar berarti 10 lembar gitu ya Pak ya. Sedangkan itu harus diparaf satu-satu kali 1.400 orang. Dan sebenarnya apa kendala-kendala seperti itu dengan adanya pengalih-dayaan atau outsourcing pekerjaan cleaning service itu resiko itu ada di kami semua, Pak. Jadi memang owner project atau klien atau pemberi kerja itu hanya meminta sesuai dengan yang dituliskan di dalam KAK. Itu bisa kami laksanakan dan tidak ada lagi status atau ikatan ketenaga kerjaan antara pekerja di lapangan dengan owner project ataupun dengan Pak Mustajab sekalipun gitu ya Pak. Jadi ikatannya sudah dengan kami, dengan PT Reska Multi Usaha dan segala resiko dan tanggung jawabnya terkait urusan ketenaga kerjaan itu ada di kami semua Pak. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatiran selanjutnya itu sudah nggak perlu dipikirkan Pak. Oke, kami tinggal nagih aja di endingnya itu sih Pak. Iya, Kurang lebih seperti itu luar Pak. biasa. Semoga menjawab Pak. Ya. Iya. Terus Ini, jam kerja, Pak. Masalah jam kerja, Bu Kris, Pak Seto. Jam ya. kerja. Karena namanya pengendalian banjir itu nggak hanya siang. Kadang-kadang bisa malam, longsor pun bisa malam. Apa seperti ini bisa dimasukkan dalam kesepakatan? Itu, Eh, itu yang ya, itu. Terus selanjutnya pengadaan bahan kayak perkakas kerja, seragam itu di luar kontrak kontrak ini atau eh, menyatu seperti itu Pak.
Oke. Yang Monggo Pak kedua Seto. dulu mungkin Pak, saya jawab Pak. Kalau perkakas atau peralatan kerja atau mungkin seragam ya Pak yang dimaksud ya? Se- Kayak topi, Seragam, sepatu boot. peralatan, betul, betul. Oh ya, Termasuk rekan kerja gitu. eh, kalau yang melekat kepada pekerja biasanya di kami jadi satu kontrak, Pak. Jadi Jadi satu satu kontrak. jadi satu kontrak kepada biaya tenaga kerja tadi, Pak. Siap. Cuman yang tidak melekat kepada pekerja seperti misalkan pacul gitu ya, Pak ya, atau arit atau gunting potong rumput itu biasanya terpisah. Karena itu kan tidak melekat kepada pekerja. Nanti bisa dipakai pekerja siapapun gitu, Pak. Biasanya itu terpisah. Dan memang tadi kalau bilangnya banjir, terus ada mungkin habis ada demo atau habis ada kerusuhan, areanya kotor gitu ya Pak, perlu tambahan tenaga ekstra ya Pak ya. Iya, Memang betul. kalau di jenis kontrak harga satuan itu memang agak sulit ya Pak ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi agak sulit karena memang kan jam kerjanya pasti sudah mengikat dan jumlah orangnya juga sudah mengikat ya Pak ya. Nah, mungkin kalau di kami menyarankan untuk yang jenis kontraknya lamsam, Pak. Nah, tapi ada koefisien atau ada komponen-komponen yang sudah diperhitungkan di dalam RAB maupun di dalam KAK-nya, Pak. Jadi mungkin ada apa force majeure kayak banjir ataupun kerusuhan gitu ya, Pak ya. Itu mungkin bisa satu session lagi nih, Pak, kita bahas terpisah memang karena itu lebih luas, Pak. Dan memang kami pun mengalami Pak kemarin belum lama ini mungkin sempat dengar di Semarang banjir ya Pak ya. Itu manpower kami di sana harus tetap standby Pak. Cleaner itu harus tetap standby karena sesegera mungkin ketika mulai surut kami harus segera membersihkan biar penumpang bisa naik dan turun di stasiun Semarang Tawang. Dan memang tidak ada biaya tambahan dari KAI, tapi ada komponen-komponen yang memang sudah diperhitungkan, Pak. Jadi itu salah satu bentuk kompensasi ke kami, Pak. Jadi ada memang ketika pemborongan itu ada biaya-biaya yang secara tidak langsung terkonversi untuk pekerjaan di luar tupoksi utamanya. Seperti itu, Pak. Iya. Siap, terima kasih, terima Ya, kasih. gitu Pak Mos. Jadi sebetulnya apapun pekerjaannya di cleaning itu sebetulnya kalau tempat saya bisa lebih jadi housekeeping ya Pak Seto ya. Sehingga di KAK, Ya. yang penting di KAK kami masukkan. Apa sih tugas-tugasnya mereka? Karena sebetulnya kan hanya kebersihan kalau dulu. Kemudian kami tahun ini tuh mulai dia nganter pasien lah, ngambilin makan dan sebagainya. Ini sama, hampir hampir mirip kalau misalnya Pak Mustajab tadi juga mengatakan pekerjaannya di PU itu apa aja bisa ditambahkan di situ. Kemudian kita bisa menghitung analisa beban kerjanya. Sehingga berapa sih yang kita butuhkan untuk pekerjaan seorang cleaning service itu butuh sekian atau butuh berapa di kantor kita gitu, Pak. Kalau emang tidak hanya sekedar kebersihan gitu. Itu kita bisa Siap. aturkan itu. Itu Pak, kalau misalnya mau kontrak ya silahkan mau setahun, 2 tahun, mau berapapun silahkan aja Pak Mus. Kalau saya nggak mau pusing daripada setiap tahun mikir apa. Kalau kami terus terang kami tidak tender kan, gitu ya Pak Seto. Kami ini kompetisikan offline dulu, baru nanti kami klik gitu. Jadi kami undang mereka yang punya gitu. Siapa aja sih penyedia-penyedia yang akan bekerja sama tentang cleaning service, tentang apapun, security apapun gitu. Kami undang satu-satu gitu. Dia suruh presentasi dulu, baru kita akan klik di e-katalog gitu. Ya. Ya, Ya. itu Pak Mos. Terima Ya. kasih Ya, sekali, Bu. sehat selalu. Mohon Pak Seto juga minta nomor teleponnya dan paparannya ini. Mungkin Oke, secepatnya siap ini nanti. akan saya laporkan ke pimpinan tertingginya karena kita di Sudin. Kalau 5 wilayah Bu, itu 8 ribuan pekerja Bu Oh, di kita. oh Kita siap hanya siap. pusat aja, Jakarta Pusat aja tadi itu. Ya, terima kasih Bu Kris, Pak Seto, Ya, Bu Dewi. Pak Selamat Mos berpuasa ini. saja. Ya, Terima terima Assalamualaikum kasih Pak kasih. Mus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu, masih adakah? Ini sudah 3:30. Apakah masih ada lagi atau cukup? Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kalau misalnya nggak ada, mau kita tutup atau gimana, Pop Muklis? Apakah kalau Pak Muji sudah karena harus buru-buru, Pak Muji mohon maaf tidak bisa bergabung, tidak bisa bergabung lagi. Adakah pertanyaan satu lagi gitu atau kita cukupkan? Cukup, Bu, cukup. Oke, terima kasih. Ye, oke, terima kasih Pak Seto. Ya, makasih Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kita sudah 1,5 jam bergabung gitu ya. Saya aturkan sekali lagi atas nama CV Muji Santoso kepada PT KAI yang ada di sini diwakili Pak Seto dan Bu Dewi. Sekali lagi terima kasih atas paparan sharing sessionnya untuk outsourcing dan apa yang dilakukan oleh PT KAI selama ini. Orang berpikir hanya masalah kereta api gitu ya, padahal divisinya banyak gitu ya. Saya dulu mengenalnya ya, ah kok kereta api ya gitu. Ternyata luar biasa juga yang pengembangan-pengembangan bisnisnya itu. Maka eh, ini yang beberapa hal tentang outsourcing yang nanti pasti Bapak Ibu setiap tahun juga atau berapa tahun kalau sudah kontrak payung pasti akan melakukan itu. Maka juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu setia sampai akhir untuk kesempatan ini dan nanti kita akan berjumpa lagi di minggu ini di hari nanti akan di-share juga untuk tanggal 22 Maret untuk pekerjaan tentang mini kompetisi konstruksi gitu ya. Maka kita akan berjumpa lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam selalu sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, untuk kesempatan yang luar ya, biasa. Semoga kita terima bisa bekerja kasih. sama ya dengan Bapak Amin, Ibu sekalian amin. yang hadir di sini. Oke, Terima siap, siap, Bu kasih. Dewi. Ya.